Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera. Mari kita selalu saling mendoakan agar kita tetap sehat, tetap semangat, dan bersukacita dalam segala hal. Hari ini Rabu 18 Desember tahun 2024, kita berjumpa dalam Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta. Dan kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, bagaimana menciptakan kedamaian sejati. Dari Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan 9. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkaulah Raja, sumber kedamaian. Ajarkan kepada kami ya Tuhan, agar kami memiliki kedamaian, memiliki keberanian dalam mewujudkan kedamaian. Ajarkan kepada kami agar kami juga memiliki kesenangan, takut akan Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa berdamai dengan orang lain, berdamai dengan diri sendiri. Saat ini Tuhan, kami rindu sapaan firman-Mu, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesaya 11 ayat 1 mengatakan, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taru akan tumbuh dari pangkalnya, akan berbuah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal penting yang sehubungan dengan tunas tunggul Isai, yakni pertama, Tuhan Yesus, tunas dari tunggul Isai, melambangkan dialah Tuhan yang hidup. Artinya, tunas yang muncul dari pangkal pohon sehabis ditebang, yang masih tertanam dalam tanah, itulah yang disebut tunggul, membuktikan masih ada kehidupan. Jika Tuhan Yesus Kristus disebut tunas dari tunggul Isai, membuktikan dialah Tuhan yang hidup. Kedua, Yesus tunas dari tunggul Isai, melambangkan dialah Tuhan yang mencintai kerendahan hati dan melawan kesombongan. Tunggul adalah sesuatu yang paling rendah dari bagian sebatang pohon. Jika Tuhan Yesus disebut tunas dari tunggul, membuktikan dialah Tuhan yang mencintai kerendahan hati dan melawan kesombongan. Ketiga, Yesus tunas dari tunggul Isai, melambangkan dialah Allah yang menjadi manusia. Tunggul Isai berbicara perihal silsilah keturunan manusia. Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Karena itu, tunas yang dinubuatkan Yesaya ini ialah Tuhan Yesus yang lahir dari keturunan Daud. Kembali kepada nubuat Yesaya tentang tibanya saat yang penuh kedamaian. Kedamaian itu akan dihadirkan oleh seorang raja yang tunasnya berasal dari Isai, ayah Daud. Raja ini akan dikuasai oleh roh Tuhan. Terdapat dalam Yesaya 11 ayat 2 sampai dengan 3. Demikian. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Pemerintahannya akan berlangsung dengan benar dan adil. Terdapat dalam ayat 4 dan 5. Kedamaian yang dibawa raja itu merujuk pada keadaan tanpa permusuhan. Pada waktu itu, seluruh ciptaan Tuhan akan hidup berdampingan dengan baik. Terdapat di Yesaya 11
ayat 6 sampai dengan 9. Demikian bunyinya. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Bapak Ibu yang dicantik Tuhan, laksana Taman Eden. Karena semua makhluk hidup bersama di sebuah tempat yang indah. Pada waktu itu, serigala, domba, macan tutul, kambing, lembu, singa, dan sebagainya akan hidup berdampingan secara damai. Bahkan seorang anak kecil mampu bermain bersama dengan hewan-hewan buas itu. Semua hewan digambarkan makan rumput, sehingga tidak ada hewan yang memangsa sesamanya. Hal itu akan terjadi saat seorang raja keturunan Isai, ayah Daud, berkuasa. Pertanyaannya adalah kapan kehidupan yang penuh kedamaian itu akan terwujud? Jawabannya adalah jika tunas Isai sudah bertumbuh dan berbuah. Di sini terlihat adanya proses pertumbuhan yang ditandai dengan perjuangan, menghadirkan hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, dan pengenalan takut akan Tuhan. Marilah kita tidak hanya menantikan, tetapi turut ambil bagian dalam mewujudkan kedamaian. Ketika kita merindukan damai, namun tidak kunjung terwujud, janganlah berkecil hati. Justru kita harus berpikir, apa rencana Tuhan yang harus kita jalankan dalam kondisi seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah pengharapan akan kedamaian yang sejati dari Kristus terus menguatkan kita di tengah pergumulan dan mendorong kita untuk menyebarkan damai. Kita tidak akan bisa berdamai dengan orang lain jika kita tidak berdamai dengan diri sendiri. Dan kita tidak akan bisa berdamai dengan diri sendiri jika kita tidak berdamai dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.